Sebulan lebih gue pakai headset ini, headset ringan untuk gaming dari Fantech. Bisa dibilang ini penerusnya Tamago yang waktu itu pernah kita coba spill juga. Nah, gue pakai ini dari sebelum dia update software sampai sekarang itu softwarenya ada update. Update itu gara-gara ada kurang stabil antara masing-masing koneksi. Gue notice ya perbedaan itu sedikit aja sih ya kalau misalnya benar-benar didengerin dengan baik. Jadi kita akan bahas lebih lanjut soal headset ini, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, Gokto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini adalah headset Studio dari Fantech. Ada dua versi, Studio dan Studio Pro. Gua jujur aja ini orang yang reviewnya belakangan banget ya. Tapi gua beruntung juga jadi kebagian yang udah ke update softwarenya. Dan emang gue rasain itu di bagian mikrofonnya antara koneksi Bluetooth dengan dongle itu sebelum diupdate ada beda. Katanya juga ada beda antara suaranya dia dengan Bluetooth sama dongle, tapi untuk suara itu gue nggak terlalu notice ya. Gue notice itu lebih ke mikrofonnya aja. Ini Fantech Studio WHG03 dan ini Studio Pro WHG03P. Dari packaging, kelengkapan aksesoris, dan desain headsetnya sih ini jauh lebih bagus dibanding Tamago. Dan memang dari kemarin kita terakhir review iOS yang gamepadnya Fantech juga itu udah bagus ya untuk packagingnya mereka. Kita dapat pouch ya untuk dia bisa dibawa kemana-mana. Beratnya cuma di 180 gram aja, hampir nggak kerasa kalau kita lagi pakai si headsetnya. Bahannya full plastik, cukup solid dan sangat-sangat fleksibel. Material fabriknya jujur aja secara tekstur gue belum pernah temuin di headset lainnya. Kayak ada sedikit tekstur gitu tapi nggak kasar kena kulit, tetap enak. RKP tebel, aman untuk di kuping gue, nggak kena langsung ke cover drivernya dia. Density termasuk yang lembek tapi nggak bikin tenggelam kok. Ear cup-nya bisa dilipat ke dalam gini, tapi dia nggak ada sistem swivel-nya. Height adjustment-nya ada. Dan menurut gue sih ini terlalu mudah untuk naik turun gitu loh. Jadi agak kurang keset. Walaupun pas dipakai sih aman-aman aja, dia nggak naik turun sendiri. Untuk di kepala gue ini harus di adjust ya untuk panjangnya dia, tapi nggak sampai yang mentok banget. Nggak kerasa sempit, dan clampingnya juga untuk kepala gue ini pas. Nggak terlalu tekan dan nggak bikin suara bocor juga. Tetap rapet juga walaupun gue pakai kacamata ya. Kalau kalian nonton videonya Ocha XT, dia itu bilang headset ini jepitnya di bagian atas, dan ya gue setuju. Emang gue ngerasa ini force-nya tuh ada di bagian atas bukan di bagian bawah. Cuma ya ini balik lagi ke bentuk kepala orang. Kalau di gua so far aman ya, ini nggak ada celah gitu di belakangnya, tetap rapet. Tapi memang ya kerasa aja gitu yang jepit itu ada di bagian atas. Ear cup-nya itu nggak terlalu yang keras gitu loh, jadi bisa ngikutin bentuk kacamata juga. Mikrofonnya dia model yang lipat kayak gini, lebih simpel dibanding yang cabut colok, tapi sayangnya ini dia nggak auto mute kalau kita keatasin mikrofonnya. Headset ini dia udah punya software, di software kita bisa nyalain ENC-nya, jadi kalau kita nyalain itu dia bisa cut suara noise untuk mikrofon ya. By default itu ada di 100%. Nah, kalau gue turunin pelan-pelan kayak gini nih, suara gue pakai ENC di 7%. Ini di 38%, ini 100%, dan ini kalau gue matiin hasilnya kayak gini. Dan ini gue pakai dongle, nanti kita akan tes lebih lanjut untuk masing-masing koneksi dari kualitas mikrofonnya. Terus di software juga kita bisa custom EQ, setting virtual 7.1, yang jujur gue nggak pernah pakai fitur 7.1. Dan ada microphone effect juga. Ini suara gue pakai voice changer di announcer. Ini gue pengen jadi bocil. Bang, tembak bang, tembak, ya tolong gua bang. Ini mungkin kepake banget sih buat kalian sebagai VTuber gitu ya. Walaupun memang ada aplikasi lainnya untuk voice changer, tapi seenggaknya di headset kalian tuh udah ada. Oke, sekarang kita akan tes mikrofonnya. Ini koneksi dongle. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Tes 1, 2, 3. Ini mikrofonnya Studio pakai koneksi wired. Wirednya itu dari USB-C ke jack 3,5 mm. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? 1, 2, 3. Ini suara Studio pakai koneksi Bluetooth ke handphone. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Tes 1, 2, 3. Ini koneksi wirednya Studio Pro ke jack 3,5 mm. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Tes 1 2 3. Ini suara Studio Pro, koneksinya itu dongle dan kebetulan gue pakai yang Type C colok ke HP Android. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Ini suara Studio Pro pakai Bluetooth. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked. Dan ini salah satu pembeda antara Studio Pro dengan studio yang biasa, dia itu ada satu koneksi tambahan, bisa wired via USB. Jadi ini harusnya di digital ya, kalau tadi kan koneksi analog. Dan ini suaranya Peter Piper picked the pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Ya, selain koneksinya dia tuh lebih menang satu ya, yang Pro ini dibanding yang biasa. Ada beda juga tadi di bagian dongle-nya dia udah ada support Type C, jadi dongle itu kayak 2-in-1 ya. Kalau misalnya laptop kalian itu Type C, jadi akan lebih enak pakainya dan bisa langsung colok ke HP juga. Terus untuk varian warna juga Studio Pro ini lebih lengkap, ada 3 warna hitam, putih, sama warna pink. Kalau yang biasanya cuma warna hitam aja. Nah, dari kedua headset ini secara kualitas suara, keduanya sih gue nggak bisa nemuin perbedaan ya dari yang Studio Pro ataupun yang biasa. Kalau di compare dengan koneksi yang sama, dongle dengan dongle gitu. Nah, justru gue nemuin perbedaan itu antar koneksi ada beda ya. Dan ya tentu ini emang biasa ditemuin di headset mana juga. Kayak gue tuh paling suka ada di koneksi jack 3,5 mm. Karena koneksi ini juga bisa kita langsung colok ke DAC gitu ya. Jadi suaranya juga bisa lebih enak. Tapi kalau misalnya kita pakai koneksi wired jack ini, gue sih ngerasa mikrofon dia tuh agak kurang justru ya. Kayak masih ada noise floor-nya gitu. Yang kedua, gue tuh suka di koneksi Bluetooth-nya dia, suaranya enak dan kualitas mikrofonnya juga ini yang terbaik menurut gue kalau di koneksi Bluetooth. Terus yang tiga itu ada di USB dongle, yang keempat itu ada di kabel USB. Jadi untuk yang Studio Pro ini ya. Justru ini fitur yang beda dari Studio, malah suaranya gue agak kurang suka. Tapi enaknya pakai fitur ini tuh kita bisa sambil ngecharge. Jadi kalau misalnya baterai habis yang gak usah sambil nungguin gitu. Untuk kualitas audionya ketika pakai wired 3,5 mm itu dan Bluetooth juga, gue ngerasa suara itu lebih balance dan bassnya sampai treble itu aman banget. Sementara ketika pakai koneksi USB atau dongle, upper mid dan treble-nya itu lumayan pedes gue ngerasanya. Jadi ya ini bisa bikin kuping sakit kalau misalnya kalian tuh denger suara yang atau suara cewek ya, atau vokal yang belakangnya itu ada S-nya, biasanya tuh agak perih di situ. Gue pribadi sih kalau misalnya pakai koneksi dongle atau pakai koneksi USB di Studio Pro ini, gue selalu pergi ke custom EQ-nya dia. Kita bisa ubah ke preset bass atau kita bisa setting sendiri. Tapi memang secara fungsi koneksi dongle itu yang paling kepake sih ya, karena ini kan headset gaming dan gampang aja gitu, tinggal colokin udah pasti langsung ada suaranya, langsung connect, nggak usah repot kayak Bluetooth harus pairing dan pindah device pairing lagi, ya kan repot ya. Dan enaknya pakai dongle juga tentunya minim latency, jadi kalau buat main game ini udah paling nyaman sih menurut gua. Berarti sih kalau mau bener-bener minim latency dan suaranya enak ya pakai wired, tapi ya ada kabel gitu kan, repot aja. So jadi mending yang Pro atau yang biasa? Jujur aja gue itu kan user PC dan gue nggak main game mobile ya, dan gue nggak ada laptop juga. Jadi gue pilih yang Studio biasa juga ini udah cukup banget. Karena ya mostly di PC gue portnya itu kan USB-A, jadi gue pakai dongle yang biasa pun nggak masalah. Dan gue juga nggak perlu dongle Type-C untuk colok ke HP karena gue nggak main game di HP. Kalau gue mau connect ke HP buat dengerin music doang, ya pasti gue pakai yang Bluetooth gitu. Karena Bluetooth juga suaranya yang menurut gue paling enak. Ya, jadi satu-satunya alasan kalau gue pilih Studio Pro itu karena warna putihnya aja sih ya. Risi harganya sih tipis banget ya, 569 untuk yang biasa. Yang Pro itu ada di 599. Kalau kalian cuma mau warna hitam dan kebutuhan kalian itu di depan PC doang, menurut gue pilih aja yang biasa sih. Ya selisih 30.000 buat beli nasi padang kan lumayan. Tapi kalau misalnya kalian itu banyak device dan kalian itu pakai laptop ya most of the time, yang biasanya itu portnya udah Type C yang laptop sekarang dan minim port juga, ya ini bisa sangat-sangat kepake yang Studio Pro. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.